Sebentar ya teman-temannya, sampai jam 8:05 kita mulai ya. Kenapa harus lakukan misi awal? Itu dari dunia belum. Ada banyak ya, masih ada 9 orang lagi yang belum masuk. Tapi enggak apa-apa ya, sambil kita tunggu ya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Alhamdulillah, selamat pagi ya. Alhamdulillah, puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah, bahwa alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan kenikmatan sehingga kemudian kita bisa bertemu kembali secara virtual untuk secara rutinitas untuk melaksanakan perkuliahan. Ibu lagi buka materi apa ya kemarin yang terakhir Ibu berikan ya. Sebentar. Ya. Sebentar ya, Ibu lihat terakhir itu materi yang Ibu berikan itu adalah tentang sebentar. Siapa yang masih ingat tentang apa materi terakhir? Ya. Ayo, siapa? Ada ingat? Halo. Masih ingat nggak materi kita terakhir itu tentang apa pada pertemuan minggu lalu, Selasa lalu? Halo, dengar nggak ya suara Ibu ya? Halo? 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 Masuk Bu, masuk. Iya. Apa materi kita terakhir minggu lalu apa? Ayo. Ayo. Masuk sistem reproduksi Bu, tapi saya lupa. Iya. Yang lain? Yang lain, siapa yang ingat? Ini sepertinya nanti mungkin Aurelia ya, hari mungkin perlu Ibu sampaikan, tapi Ibu belum tahu ya, hari Selasa besok, tapi belum, nanti kalau misalkan jadi akan Ibu konfirmasi. Selasa besok Ibu nggak bisa masuk karena memang
ada sesuatu yang juga penting, tapi nanti Ibu minta ganti sama seperti yang kayak lalu. Jadi mungkin hari Jumat, tapi kita kan 50-50 ya. Jadi artinya mungkin kita isi dengan 2 sesi sekaligus gitu. Jadi itu mungkin maksud Ibu ya. Jadi itu mungkin yang perlu Ibu sampaikan. Tetapi apakah itu jadi atau tidak nanti akan Ibu kabarkan lagi ya. Jadi sekarang belum pasti sih, tapi ada satu rencana, ada satu yang mungkin jadi apa tidak itu yang belum bisa dipastikan gitu. Oke, ya. Baik ya. Kita akan membahas, minggu lalu kita sudah sampai pada pembahasan tentang reproduksi jantan ya, walaupun kemarin kita masih melanjutkan ya. Nah sekarang kita akan lanjut pada sistem reproduksi yang wanita atau betina kalau pada hewan ya. Baik, ini kita sebentar. Oke, ya. Tadi foto absen dulu. Baik ya, sekarang kita lihat organ reproduksi yang betina. Nah, kalau kita bicara tentang organ reproduksi betina, Ibu kembali menayangkan slide ini ya dengan harapan Anda masih ingat ya apa saja yang menjadi baik itu anatomi ataupun mungkin ya morfologi dari organ-organ tersebut ya. Nah, jadi ini adalah mungkin yang pernah kita bahas pada waktu membahas SPH dulu ya. SPH di awal itu kan kita belajar tentang Anda waktu pertama kali ngamati itu adalah tentang ovarium ya kan, baik itu pada katak ataupun pada tikus ya kan. Nah, jadi artinya apa? Artinya adalah ya bahwa ini adalah sudah Anda pahami betul ya, karena pada pembahasan fisiologi kita akan fokus pada mekanisme yang mungkin ada yang yang perlu kita perdalam lagi. Namun tentu untuk memahami sebuah mekanisme tentu kita harus paham, harus ingat kembali bagaimana baik itu bentuk secara anatomi ataupun morfologi daripada organ tersebut. Nah, jadi ini ya kalau kita lihat adalah merupakan organ-organnya apa saja ya, kita kenal ada vagina, kemudian ada serviks ya. Kita tahu apa fungsi vagina ya, kemudian apa fungsi serviks, apa fungsi daripada di saluran serviks, cervical canal ya. Kemudian ini ada uterus, di mana uterus itu kita lihat dia dulu pada waktu dulu kita ketahui bahwa uterus itu terbagi 3 lapisan. Lapisan terluar kita kenal dengan serosa, kemudian ada miometrium, dan lapisan yang terdalam dari uterus itu adalah endometrium. Nah, kemudian kita mempelajari ya ada mesovarium ya yang merupakan penggantung daripada ovarium. Sekarang kita lihat ya pada bagian daripada ovarium itu kita lihat ya, nih penggantungnya. Kenapa dia bisa bergantung? Karena ada penggantungnya yaitu mesovarium itu. Kemudian kita lihat ada fimbriae. Fimbriae itu adalah merupakan bulu betar atau semacam rambut betar yang fungsinya itu adalah menangkap pada si ovum pada waktu terjadi ovulasi. Jadi pada waktu ovulasi dikeluarkannya ovum, maka kemudian dengan adanya fimbriae tersebut maka dia akan menangkap ovum tersebut. Kok bisa Bu? Karena memang ada yang namanya tigmotaksis. Jadi artinya gerakan secara spontan memang sudah ini ya. Jadi semacam ada senyawa pengikatnya itu ada, sehingga kemudian nanti sesudah ditangkap oleh fimbriae maka kemudian dia akan diteruskan masuk ke dalam uterus atau yang kita kenal dengan tuba falopi dulu ya. Tuba falopi kita kenal itu ada bermacam-macam. Bagian atas dari tuba falopi itu kita kenal dengan dengan ampula, lalu kemudian di sini juga ada ampula isthmus junction ya. Jadi dari tuba falopi terus kemudian nanti masuk ke dalam uterus. Jadi nama tuba falopi itu kan nama lainnya adalah ovidum ya. Jadi uterus di sini. Kemudian kita lihat di sini ada pembuluh ya, pembuluh-pembuluh yang darah yang bisa kita temukan pada ovarium.
Nah, ini adalah bagaimana antara organ reproduksi yang wanita ataupun yang betina. Nah, kemudian apa saja fungsinya? Nah, fungsinya Anda bisa lihat di sini. Kita tahu kan bahwa yang namanya sama seperti testis, dia adalah merupakan sebagai kelenjar endokrin dan eksokrin. Kenapa dia dikatakan adalah sebagai kelenjar eksokrin? Karena sekretnya itu adalah berupa ovum. Nah, sementara kenapa kita kenal dengan nama kelenjar endokrin? Karena dia juga menghasilkan hormon apa saja, estrogen dan progesteron. Nah, kalau kemarin kita membahas pada pria yang adalah bagaimana mekanisme ya, kemudian bagaimana sekresi daripada hormon testosteron, ya, kemudian kita kenal ada mekanisme umpan balik positif negatif, maka pada ovarium kita juga akan mengenal nanti bagaimana pengeluaran atau bagaimana produksi daripada hormon baik itu estrogen ataupun hormon progesteron, ya. Kemudian di sini kita lihat fungsi-fungsinya, ya, kemudian yang memang perlu juga kita bahas nanti terkait dengan hormonal adalah proses bagaimana pengeluaran atau bagaimana dia itu memproduksi daripada hormon untuk laktasi. Dalam hal ini adalah bagi wanita ataupun yang betina yang sudah melahirkan, ya. Jadi bagaimana nanti peran oksitosin, ya, bagaimana nanti kalau kita lihat ya hormon-hormon relaksin dan sebagainya. Nah, kalau misalkan terjadi kehamilan. Ya, baik. Sekarang kita lanjut dengan tadi Ibu sudah melihat kan kepada Anda semua bagaimana bentuk ovarium, mana yang penggantungnya, kemudian apa saja fungsinya. Tadi Ibu sudah sampaikan. Ya, kemudian, nah, apa yang mungkin kita ingat pada waktu membahas SPH adalah bahwa pada ovarium itu terjadi yang namanya folikulogenesis. Apa itu folikulogenesis? Proses pembentukan folikel. Bagaimana proses pembentukan? Nah, Anda waktu itu sudah mengenal berawal dari adanya PGC, primordial germ cell, yang kemudian dia akan mengalami beberapa tahap perkembangan sampai kemudian nanti dia akan menjadi yang namanya follicle degrowth. Nah, jadi apa itu bedanya antara follicle dengan oosit? Nah, jadi kalau kita kenal dengan follicle primer sampai dengan follicle degrowth, itu ternyata adalah di dalamnya ada oogonia yang kemudian dilapisi oleh sel-sel granulosa. Ya, jadi pelapisan daripada sel granulosa itulah yang mendasari penamaan daripada folikel tersebut. Contoh, ya, folikel yang hanya dilapisi oleh satu sel lapis granulosa maka disebut dengan folikel primer. Demikian juga kalau yang dua berarti folikel sekunder. Nah, kalau yang tiga berarti itu adalah merupakan kalau yang tiga itu bukan dalam arti dia tiga ya, tapi kalau yang folikel yang itu tersier itu biasanya sudah mulai adanya rongga atau yang kita kenal dengan antrum, ya. Antrum, sebentar Ibu matikan ini dulu. Nah, jadi ada antrum, lalu kemudian nanti kita lihat ya perkembangan pada perkembangan terakhir yaitu folikel. Sebentar, Mang TV-nya udah nyala. Jadi mohon maaf ya, sekarang kalor ya 10 November hari pahlawan, jadi kebetulan itu di rumah PNS kan wajib upacara, jadi kalau dosen tidak ya, dosen nggak wajib upacara, tapi kalau suami wajib ya. Jadi nanti saya rehat sebentar untuk ngambil foto ya sebentar. Baik ya, Ibu lanjutkan lagi folikel tersier ya, folikel degrowth. Nah, jadi apa bedanya? Nah, jadi ternyata penamaan daripada si folikel itu adalah berdasarkan kepada seberapa banyak sel granulosa yang menyusunnya. Nah, kemudian kalau folikel degrowth itu adalah merupakan tahap akhir dari perkembangan folikel. Kita tahu pada waktu dia mencapai tahap degrowth itu posisi daripada si oosit itu sudah berada di bagian pinggir yang mendekati korteks ya. Nah, apa yang menarik daripada perkembangan folikel pada yang betina atau pada wanita, kita tahu bahwa ya beda halnya dengan yang
Jadi kalau kita lihat pada yang jadi kalau misalkan kita lihat pada wanita, ternyata Anda bisa perhatikan di sini hanya saat embrio, pembentukan oogonya itu hanya saat embrio. Anda bisa bayangkan, ya. Jadi pada saat embrio sudah berlangsung proses pembentukan oogonia, ya. Ibu accept dulu sebentar ini. Siapa Anandita ya? Rosarius. Ini udah di accept, ini kenapa belum ini ya? Belum mau dia. Oke. Baik ya. Ibu lanjutkan kembali ya. Jadi pada waktu pada waktu berada dalam tahap embrio saja itu sudah berlangsung pembentukan oogonia, dan itu tidak membentukkan oogonia baru setelah si wanita itu, setelah bayi wanita itu atau setelah si betina itu lahir. Nah, itu yang membedakannya dengan yang jantan atau dengan yang pria. Pada manusia, pada wanita khususnya itu ada dikenal dengan siklus menopause. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat, walaupun sebenarnya ada, cuma ternyata beda ya. Kalau menopause itu tidak ada produksi sama sekali, artinya tidak ada prosesnya sama sekali. Kalau andropause itu biasanya ada tapi mengalami penurunan. Nah, itu bedanya. Kok bisa begitu, bukan kok bisa saja dan tidak stop sama seperti halnya wanita, karena itu Anda lihat sekarang prosesnya itu berbeda antara yang wanita dengan yang pria. Sebentar, Ibu apa namanya, ambil foto sebentar ya, di rumah pada itu sebentar. Ya sebentar ya. Ini kenapa si Rosarius ini udah di sini ya tunggu sebentar ya.
Supaya nampak tulisan upacaranya. Masih kurang. Ya, mohon maaf ya. Sebagainya. Satu meiosis 2. Nah, jadi pada waktu ini adalah proses kita lihat meiosis 1 ya.
pada waktu kita lihat pada waktu meiosis 1 dia berada pada oosit primer, ya, kemudian dia berada pada tahap profase, sehingga kemudian kalau kita lihat ya dia waktu terjadi fertilisasi dia sudah mencapai tahap oosit sekunder, yaitu pada tahap metafase. Nah, itu yang membedakan antara yang proses gametogenesis jantan dan yang wanita. Nah, tadi Ibu menyatakan bahwa yang namanya penamaan daripada folikel adalah bergantung kepada seberapa banyak daripada sel granulosa penyusun si oosit tersebut. Maka kita lihat ya, kalau dia oogon satu lapis sel granulosa, maka dia menjadi folikel primer dan seterusnya seperti yang tadi sudah disampaikan. Kemudian apa yang terjadi? Nah, kita tahu tadi dari awal bahwa fungsi salah satu fungsi daripada si ovarium itu adalah ya untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Nah, dulu kalau kita mempelajari waktu SPH ya, kita tahu yang namanya folikel mengalami proliferasi. Jadi dia bertambah. Jadi sebenarnya kalau kita bicara ilmu tentang folikulogenesis, dalam proses pembentukan folikel tersebut, sebentar ya Ibu, ngantuk mah kalau tipasnya. Kalau kita bicara tentang folikulogenesis, maka kita tahu yang namanya gelombang folikel itu untuk sampai terjadinya ovulasi itu bukan hanya satu. Ya. Jadi kalau misalkan folikel ada folikel yang diovulasikan, yang kita kenal dengan ovulasi ya. Jadi ovum itu dikeluarkan yang kita. Nah, sebenarnya pada waktu si ovum yang dihasilkan ada siklus yang terjadi di ovarium itu ada lagi 2 gelombang lagi yang terjadi. 2 gelombang pertumbuhan dan perkembangan folikel. Jadi kalau misalkan itu ada ya teorinya itu kalau nggak salah Ibu ada yang menyatakan 3 gelombang sebenarnya dalam proses waktu folikel itu berkembang. Itu menurut teorinya Becker. Tapi yang menyatakan bukan 3 tapi 5. Nah, jadi ada juga ilmuwan yang menyatakan bukan 5. Jadi artinya pada waktu satu diovulasikan ya si ovum itu sebenarnya ada proses yang sedang berjalan. Jadi makanya siklus ya. Jadi ada siklus itu tidak terputus karena kan proses ini bukan proses yang sederhana karena mulai dari folikel primer dulu mulai. Nah, jadi bahkan mulai dari PGC dulu ya. Jadi artinya proses yang di dalam itu sedang terjadi pada gelombang folikel yang lain juga sedang mengalami perkembangan gitu. Jadi pada waktu ini sudah dalam tahap bekerja juga, demikian seterusnya. Jadi siklus itu yang mungkin yang tidak pernah berhenti ya kalau pada orang yang normal gitu ya. Dan folikel mengalami proliferasi dan stroma tumbuh mengelilingi folikel, dan kita tahu ya pada folikel itu kan ada lapisan-lapisan ya. Dulu ada waktu SPH ada TK eksterna, ada TK interna ya kan. Nah, di antara TK interna dan sel granulosa itu kita ketahui di situ ada hormon ya, ada rongga. Nah, di antara interna dengan granulosa itu ada hormon, ada antrum, dan antrum itu adalah yang terdapat di dalamnya itu adalah hormon apa? Hormon estrogen. Nah, itu ya. Kemudian jadi bukan hanya dari ini saja ya, jadi bukan dari folikelnya saja ya, folikel degraf itu saja itu ada cairan yang mengandung hormon estrogen, tetapi pada sel pelapis daripada si ovum itu sendiri itu juga sudah bisa kita temukan adanya produksi dari hormon estrogen. Nah, kemudian jadi kita tahu ya bahwa untuk terjadinya ovulasi itu ternyata ada rangsangan dari FSH, follicle stimulating hormone, yang mana FSH ini disekresikan oleh hipoterior. Jadi sama kemarin ya, prinsip kerja mekanisme hormonal pada yang pria dengan wanita itu sebenarnya sama. Jadi GnRH kemudian sampai ke hipofisis anterior, FSH dan LH masuk ke dalam sel Leydig, kemudian FSH masuk ke dalam sel-sel Sertoli
ya kemarin ya. Nah, lalu kemudian nanti baru masuk ke dalam testis yang mana kita tahu ya pada ya. Nah, masuk yang hormonal yang 2 ini masuk ke dalam tes yang lady akan masukkan hormon testosteron, yang kemudian yang serotolin nanti akan masukkan hormon inhibin. Bagaimana prosesnya dengan wanita? Sebenarnya secara prinsip sama, cuma kalau kita lihat nih di sini ya, oosit FSH ya, FSH dan LH ya. Nah, kalau misalkan kita lihat kalau pada yang wanita ya, kalau yang pada wanita apa bedanya? Nah, kalau misalkan kemarin itu adalah LH masuk ke dalam sel Leydig ya, pada yang pria atau yang jantan, maka LH di sini masuknya ke dalam TK interna. Kan tadi sudah dikatakan di antara TK interna dan sel granulosa di situ ada produksi hormon, yaitu hormon estrogen. Nah, FSH kemana perginya? FSH masuknya ke dalam sel granulosa. Nah, apa peran daripada TK interna, apa peran daripada granulosa, itu adalah sama seperti halnya Leydig dan serotolin, yaitu TK interna menghasilkan hormon estrogen, sementara yang granulosa itu menghasilkan hormon inhibin. Nah, kemudian ya, apakah di sini berlaku prinsip mekanisme umpan balik positif atau positif feedback mechanism dan kemudian negatif feedback mechanism? Iya, berlaku. Ya, jadi artinya sama, umpan balik positif dan negatif itu terjadi, ya, ya. Nah, Anda bisa lihat di sini dengan masuknya LH ke TK interna, ya, maka kemudian akan mengakibatkan si TK interna ada di dalam ovarium ini akan memproduksi hormon estrogen. Nah, hormon jadi namanya adalah kalau kemarin itu androgenic effect kemarin ya. Nah, pada yang pria, nah sekarang diproduksinya hormon estrogen ya, kemudian terjadi peningkatan hormon estrogen, maka nanti ya peningkatan itu nanti tidak selamanya ya akan meningkat terus, karena nanti pada waktu kondisinya atau pada waktu jumlahnya sudah dirasakan cukup ya, maka kemudian nanti si granulosa akan berperan dalam menghasilkan hormon inhibin. Jadi hormon inhibin yang dihasilkan oleh granulosa itu adalah menghambat produksi daripada oleh TK interna. Nah, dia apa tujuannya? Supaya terjadi keseimbangan atau balancing di dalam tubuh kita. Nah, itulah yang dikenal dengan positif feedback mechanism dan negatif feedback mechanism. Jadi umpan balik positif dan negatif. Ya, ini yang mungkin secara prinsip sama, cuma penamaan selnya saja. Kalau pada yang wanita LH ke TK interna, yang FSH itu ke sel granulosa itu ya. Nah, kemudian kita lihat ya. Jadi tadi ini sudah ya, kemudian tadi ini sudah ya. Jadi FSH masuk ke dalam sel. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, nah oosit primer menyempurnakan pembelahan meiosis 1 menjadi satu oosit sekunder dan satu badan polar. Artinya apa? Artinya pada waktu terjadinya proses ovulasi itu oosit itu adalah merupakan oosit sekunder yang dicirikan dengan adanya badan polar atau yang disebut juga dengan polar body ya, dan satu badan yang polusit. Nah, yang satu yang artinya satu yang utuh, dan kemudian yang lain bagaimana? Yang lainnya itu adalah mengalami degenerasi ya. Nah, kapan dia mengalami meiosis 2? Meiosis 2 itu terjadi setelah fertilisasi ya. Nah, kemudian ini kita lihat ovarium yang perkembangan folikel. Nah, tadi yang Ibu katakan ya, ini adalah merupakan cairan folikel, kemudian ini sel TK, sel granulosa, ini adalah TK interna. Di antara sel TK interna dan granulosa itu ada antrum, yang kita tahu antrum itu fungsinya adalah untuk memproduksi hormon estrogen. Di atas daripada TK interna itu adalah yang kita kenal dengan TK eksterna. Ya, nah untuk seperti ini atau proses yang terjadi di dalam ovarium, Ibu tidak akan menjelaskan lagi karena itu akan tumpang tindih dengan materi waktu kita membahas tentang SPH, yaitu bagaimana proses oogenesis dan spermatogenesis. Ya, nah ini juga sama ya, sama ini ya. Nah cuma mungkin yang membedakannya ini sama, cuma mungkin di sini ada siklus di ovarium. Nah, siklus di ovarium seperti yang tadi Ibu sampaikan, pada ovarium yang kecil ini
maka kita lihat primordial follicle day pada day 1 ya, primordial follicle, kemudian nanti berubah menjadi ya, ini adalah merupakan follicle tersier ya. Follicle tersier itu terjadi pada day 6, kemudian mature follicle itu adalah follicle yang matang yang kita ketahui itu adalah pada day ke-11 ya. Kemudian ada day 14 itu adalah dia mengalami dia mengalami proses ovulasi. Lalu kemudian nanti kita lihat yang tempat dari yang si follicle ini, kemudian pada hari ke-18 dia berubah menjadi early corpus luteum. Kenapa penamaannya corpus luteum? Karena dia terdiri dari sel-sel lutein yang berwarna kuning. Nah, ini seperti ini, lutein yang berwarna kuning, dan kemudian kita lihat pada hari ke-20 dia menjadi mature corpus luteum, dan pada hari ke-28 dia akan mengalami degenerasi corpus luteum. Nah, apa peran daripada corpus luteum nanti akan kita bahas. Ya, kemudian kita lihat siklus di ovarium. Kalau misalkan kita bicara siklus di ovarium, berarti di sini ya. Nah, kalau kita bicara tadi kan pada waktu masih embrio saja sudah berlangsung yang proses oogonia ya. Nah, jadi ini usia 16 sampai 20 minggu kehamilan. 16 sampai 20 sekitar 5 bulan ya. Sekitar 4 sampai dengan 5 bulan itu sudah mempunyai 6 sampai dengan 7 juta oogonia. Nah, kemudian dia bukannya bertambah, tapi malah dia akan berkurang karena pada waktu lahir tinggallah 2 juta, dan kemudian yang 5 juta lagi akan mengalami atresia. Nah, kemudian dia lahir, lalu kemudian pada waktu lahir itu prosesnya tidak berhenti, dia berjalan terus sampai akhirnya pada waktu pubertas itu hanya mencapai kurang lebih sekitar 450-an ya. Jadi 450-an ya, itu nanti akan berkembang. Jadi kalau kita lihat siklus di ovarium yaitu ada 2 fase berarti. Yang pertama yang kita kenal dengan fase folikular, yang kedua adalah fase luteal. Sebenarnya kalau kita bicara fase folikular itu yang tadi yang sudah Ibu jelaskan ya. Jadi di sini mulai dari folikel primer sampai dengan folikel legra untuk diovulasikan, dan itu berlangsung kurang lebih dari antara 10 sampai dengan 14 hari. Nih, makanya 14 hari ruptur di sini. Di 14 dia mengalami ruptur. Nah, kalau folikel primer, nah ini yang tadi Ibu sampaikan ya. Jadi sudah ada selapis sel epitel granulosa. Kemudian yang sekunder itu juga sudah sebenarnya kalau yang sekunder ini kalau secara ini ya, karena di sini tersiernya tidak ada ya. Jadi artinya di sini kalau sekunder itu biasanya belum ada rongga, karena yang ada rongga itu biasa pada tahap tersier. Kalau sekunder itu belum ada ya. Tetapi karena sekunder di sini langsung ke folikel degrad, maka kemudian yang sebagian dari ciri daripada folikel tersier itu sudah dimasukkan ke sini ya. Sebenarnya ada folikel sekunder dan folikel tersier. Lalu kemudian kita lihat folikel degrad. Kita lihat folikel degrad, ini ada antrum yang berisi cairan yang tadi sudah. Kemudian sel TK-nya mengalami diferensiasi menjadi TK eksternal dan sel TK internal. Jadi kemudian kalau kita lihat di sini ya, pada waktu dia itu sudah matang, maka dia akan siap mengoperasikan oosit 2 ya. Nah, kemudian ini kan fase folikuler ya. Kalau ini kan kemudian terjadi ovulasi ya. Terjadi ovulasi. Ovulasi itu tentu saja banyak faktor juga yang terlibat. Di antaranya adalah hormonal, yang mana kita tahu pada waktu proses ovulasi yang sangat berperan di situ adalah terjadinya lonjakan LH, apa yang kita kenal dengan stop. Jadi terjadi 10 sampai dengan 12 jam itu setelah lonjakan itu kenapa? Karena terjadi karena adanya sekresi oleh hipofisis anterior, karena adanya peningkatan daripada hormon estrogen. Ya. Nah, kemudian kita lihat ya. Nah, jadi ini terjadi 14 hari sebelum menstruasi yang akan datang ya. Kemudian L-Hazard itu terjadi 34 sampai dengan 36 jam. 34 sampai dengan 36 jam berarti kurang lebih antara 2 sampai dengan 3 hari ya. Bukan 2, tapi 2,5 hari ya, 2,5 hari sebelum terjadinya ruptur atau runtuhnya folikel tersebut atau yang kita kenal dengan ovulasi ya. Nah, setelah oosit 2 ini keluar dari ovarium,
Maka kemudian tadi kita lihat sudah mulai fase luteal. Kenapa dimulai fase luteal di sini ya? Setelah dia ruptur, maka itu adalah merupakan awal dari fase luteal. Kenapa kita di sini lihat bahwa yang namanya tempat daripada si ovum itu dikeluarkan, dia akan membentuk yang namanya ya sel yang terdiri dari sel-sel lutein di dalamnya yang akan menghasilkan hormon progesteron. Nah, progesteron ya. Nah, jadi menghasilkan hormon progesteron, ya kan? Nah, kemudian kita lihat di sini ya. Jadi fase luteal itu adalah fase pembentukan daripada korpus luteum. Nah, tadi Anda sudah lihat kenapa penamaannya itu adalah badan kuning ya. Nah, jadi kita lihat, nah setelah terjadi ovulasi, oosit 2 keluar dari ovarium dan dia masuk ke dalam tuba dan kemudian folikelnya berubah menjadi corpus luteum. Jadi dari corpus luteum, lalu kemudian baru menjadi dia mengalami degenerasi ya. Jadi corpus luteum menghasilkan apa fungsinya? Menghasilkan progesteron. Jadi artinya apa? Kalau misalkan terjadi fertilisasi dan terjadi kehamilan, maka si corpus luteum itu sangat berperan sekali untuk menghasilkan progesteron untuk mempertahankan kehamilan. Namun jika tidak ada, maka corpus luteum akan menjadi corpus albican dan akhirnya dia akan mengalami kematian. Kemudian ini kita lihat ya bagaimana kelenjar dan hormon reproduksi pada yang betina bisa lihat. Jadi yang berperan memang ada, apakah ada poros HPA, ada hipotalamus, pituitary axis ada. Anda bisa lihat hipotalamus di sini juga sama, yaitu menghasilkan GnRH. Jadi itu FSH dan RH serta adanya produksi prolaktin. Adanya produksi prolaktin ya. Kemudian ada gonad juga menghasilkan estrogen, progesteron dan inhibin. Nah, karena tadi Ibu sudah menjelaskan mana yang memproduksi estrogen, mana yang memproduksi inhibin, mana yang menghasilkan progesteron, maka pasti Andanya sudah paham ya kira-kira apa saja yang berperan ya dalam memproduksi hormon-hormon tersebut. Nah, sebenarnya prinsipnya sama ya dengan apa yang terjadi pada pada pria ataupun pada jantan. Di sini adalah neurosekretary neuron ya. Kita lihat di sini adalah pada bagian hipotalamus, di mana di sini kalau kita lihat ada ya diproduksi hormon GnRH tadi, kemudian ada systemic arterial inflow, jadi yang mengalir ya melalui pembuluh darah sistemik. Kita lihat ya si hormon tadi GnRH tadi ya akan masuk ke dalam ya sistem aliran darah dan kemudian dia akan masuk ke dalam hipotalamus hipofisial portal system. Jadi sistem portal dari hipotalamus hipofisis. Nah, dia akan terus kemudian sampai di akhirnya di pituitary anterior. Nah, sampai di pituitary anterior, lalu kemudian pituitary anterior itu nanti akan menghasilkan ya, karena kan kita tahu yang namanya pituitary itu ada dua ya, ada anterior, ada posterior. Nah, kemudian nanti yang anterior ini nanti akan dengan adanya GnRH itu akan memproduksi FSH dan LH. Lalu kemudian baru FSH dan LH akan masuk ke dalam atau akan keluar melalui pembuluh darah vena. Ya, pembuluh darah vena ya. Kemudian nanti kita lihat dan selanjutnya apa yang terjadi kalau misalkan kita lihat sampai ke ovarium, karena memang kan hormon itu kan dia kerjanya merupakan spesifik, artinya sesuai dengan organ target ya. Nah, sampai di ovarium baru kemudian nanti dia akan merespon sesuai dengan apa yang masuk ke dalamnya. Jadi kalau misalkan LH, maka dia akan masuk ke dalam TK interna, FSH dia akan masuk ke dalam sel granulosa, baru kemudian nanti LH si TK interna dan granulosa akan memproduksi hormon-hormon baik itu hormon estrogen ataupun hormon inhibin ya. Nah, kemudian kita lihat ya, ini tadi yang sudah Ibu sampaikan ya. Nah, kemudian kita lihat lagi apa biosintesis daripada estradiol di sel TK interna dan sel granulosa. Ternyata sama loh ya, prosesnya dengan yang jantan atau dengan kolesterol, dia berubah menjadi androstenedion di sel TK interna, dan kemudian androstenedion ini akan tetap ya dalam bentuk androstenedion di baru kemudian nanti kita lihat ya
di androstenedion ini bisa berubah membentuk estron, estron membentuk estradiol, atau di sel TK interna juga dia bisa membentuk estron dan estron berubah menjadi sel estradiol. Nah, jadi ini ya, jadi ini yang porus hipotalamus yang tadi sudah Ibu jelaskan. Jadi inhibin berfungsi untuk membuat sekresi FSH. Ya, siapa yang memproduksi inhibin tadi? Yaitu adalah sel-sel granulosa. Ya, kemudian, nah ini biosintesis daripada progesteron. Jadi kalau yang tadi kita lihat biosintesis daripada estrogen, nah sekarang progesteron yang merupakan produksi daripada corpus luteum ternyata juga bahan bakunya berawal dari kolesterol. Kolesterol pregnenolon menjadi 17 alfa hidroksipregnenolon, lalu menjadi dehidroapi androsteron, lalu kemudian ini menjadi androstenedion, lalu menjadi testosteron nanti akan berubah menjadi 17 alfa estradiol, kemudian nanti androstenedion dengan enzim aromatase, maka dia akan membentuk estron dan estron akhirnya menjadi estriol. Nah, ini adalah bagaimana biosintesis daripada progesteron. Kemudian ini oogenesis ya, oogenesis kalau kita lihat di sini ya, Anda bisa perhatikan di sini ya, proses mitosis, kemudian proses meiosis. Nah, Anda perhatikan di sini meiosis ya, meiosis di sini berarti kan ya, Anda bisa perhatikan di sini meiosis pembentukan badan polar pertama, ini adalah oosit sekunder. Jadi Anda kalau kita lihat di sini ya, ini tidak mengalami degenerasi, hanya satu yang menjadi ovum yang matang ya. Nah, kemudian ini kita lihat ya siklus di uterus. Yang pertama adalah siklus menstruasi. Menstruasi itu adalah merupakan proses pelepasan daripada endometrium ya, dilepas dari stratum basal. Kenapa terjadi pelepasan ini? Karena tadi ya tidak terjadi kehamilan, maka otomatis corpus luteum akan berhenti memproduksi progesteron. Nah, dengan diturunkannya produksi progesteron atau dengan menurunnya produksi progesteron, maka kemudian nanti ya kita lihat akan terjadi yang namanya lepasan daripada si endometrium. Nah, kapan ini terjadi? 3-4 jam sebelum menstruasi, maka terjadi yang namanya vasokontriksi. Vasokontriksi itu adalah penyempitan pembuluh darah ke bagian endometrium tersebut ya, ke bagian uterus yang merupakan bagian terdalamnya itu adalah endometrium, maka terjadi vasokontriksi. Nah, dengan adanya terjadi vasokontriksi pada pembuluh darah arteri spiralis ini, maka akan terasa sakit ya. Makanya efek daripada menstruasi pada antara satu individu wanita dengan individu wanita yang lain itu tidak sama, karena memang faktor fisiologis daripada tubuh itu juga tidak sama. Kemudian kenapa sih kok darah haid itu tidak membeku? Karena ternyata di situ ada fibronolisin ya. Fibronolisin ini adalah yang mencegah terjadinya pembekuan darah haid, dan lamanya menstruasi atau haid tersebut adalah kurang lebih sekitar 4 hari, dan regenerasi itu mulai terjadi setelah 2 hari haid ya. Nah, jadi artinya jumlah darah yang normal yang dikeluarkan itu adalah kurang lebih sekitar 20 sampai dengan 60 mili ya. Nah, ini siklus yang pertama adalah siklus fase menstruasi. Yang kemudian kita tahu ya, ada yang namanya disebut dengan menak. Menak itu adalah menstruasi pertama pada wanita. Ada yang namanya adalah klimakterium. Klimakterium itu adalah masa di mana wanita itu sudah tidak teratur dalam memproduksi atau dalam menghasilkan si ovum ya. Nah, itu adalah klimakterium. Artinya dengan demikian siklus menstruasi juga menjadi tidak teratur, dan ada masanya di mana menstruasinya itu berhenti sama sekali atau yang kita kenal dengan menopause ya. Jadi menstruasi itu adalah pendarahan secara periodik dan siklik dari uterus yang disertai dengan pelepasan atau desquamasi dari endometrium. Nah, hari pertama pendarahan itu adalah hari pertama siklus menstruasi, di mana menurut WHO panjang siklusnya itu adalah berkisar 28 hari. Ya, kalau WHO malah rentangnya lebih lama, yaitu 21 sampai dengan 35, tapi rata-rata adalah 28 hari. Apakah bisa lebih atau apakah bisa pendek? Bisa, karena tergantung faktor fisiologis tubuh. Kalau misalkan tubuh sedang dalam keadaan yang stres ya, maka itu biasanya kondisinya itu bisa berubah menjadi lebih cepat atau bahkan berubah menjadi lebih lama. Ya. Nah, jadi itu fase menstruasi. Kedua adalah fase proliferasi.
proliferasi pertumbuhan dari endometrium dari stratum basal itu kita kenal dengan fase proliferasi dini, di mana di sini terjadi penebalan daripada endometrium yang mana terdiri atas stratum basal, stratum spongiosum, dan kelenjar lurus. Kemudian ada midproliferasi, kemudian karena pengaruh hormon estrogen maka proliferasinya berlanjut sehingga kemudian di sini terjadi yang namanya glikogenesis. Glikogenesis berarti terjadi adalah proses pembentukan glikogen yang terjadi pada hari ke-10. Lalu kemudian pada waktu ini ketebalannya bisa mencapai 10 sampai dengan 12 mili. Ya. Nah, kemudian ini bagaimana pengaturan hormonal terhadap siklus endometrium. Nah, jadi yang kedua adalah kalau tadi kita lihat adalah fase proliferasi, ya. Kemudian di sini ada fase sekresi, ya. Kemudian di sini kita kenal juga ada yang namanya fase vaskular. Ya, jadi artinya kalau tadi kita lihat menjelang 3 sampai 4 jam menjelang menstruasi itu terjadi yang namanya vasokonstriksi arteri spiralis, maka pada fase vaskular itu adalah pembuluh darah, maka di sini terjadi kita lihat ya karena pengaruh daripada prostaglandin ya, maka arteri spiralis mengalami vasokonstriksi ya. Jadi kan seperti yang tadi ya, arteri spiralis mengalami artinya penyempitan pembuluh darah karena adanya produksi prostaglandin. Nah, kalau misalkan ini terjadi bisa mengakibatkan terjadinya hipoksia. Berarti di sini tuh daerah situ terjadi kekurangan oksigen atau terjadi nekrosis, kematian ya dari beberapa sel-sel yang memang tidak dibutuhkan, atau juga terjadi endometrium, yaitu di mana endometrium mengalami peluruhan. Nah, ini adalah akibat daripada hormon apa? Prostaglandin. Nah, endometrium mengandung prostaglandin E2 dan F2. Nah, meningkatnya prostaglandin akan mengakibatkan apa? Kan tadi kan Ibu sudah mengatakan bahwa yang namanya uterus terbagi 3. Ada serosna, ada myometrium, dan ada endometrium. Nah, dengan peningkatan hormon prostaglandin tersebut, maka kemudian akan mengakibatkan si myometrium bagian tengah ya daripada uterus itu mengalami kontraksi yang sangat kuat, sehingga peluruan daripada endometrium itu semakin kuat, itu yang kemudian mengakibatkan terjadinya ya rasa sakit iskemik dan nekrosis dan sebagainya ya. Jadi ini dari mana prostaglandin? Endometrium itu ya itu mengandung hormon prostaglandin. Ya, kemudian ini fase vaskular, ini efek estrogen, ya. Kemudian di sini ada tuba falopi, ya. Kemudian di sini kalau kita lihat di ujung tuba itu kita tadi ini sudah Ibu sampaikan ya, pembuahan terjadi di bagian sepertiga dari tuba falopi yang kita kenal dengan nama ampula. Nah, jadi ampula, lalu kemudian kita lihat ini siklus menstruasi, mudah-mudahan nanti ini bisa. Nah, itu yang ini yang perlu juga, siklus estrus. Di mana di sini ya, kalau pada hewan, biasanya pada hewan lab ya, katakan itu tikus, ada yang namanya siklus estrus. Nah, Anda mungkin sudah kenal juga, ada proestrus, ada estrus, ada medestrus, dan ada diestrus. Nah, apa yang terjadi pada siklus estrus tersebut? Nah, kita lihat di sini ya, bahwa ternyata epitel vagina itu mengalami perubahan secara siklis karena pengaruh daripada peningkatan daripada hormon estrogen dan progesteron tadi. Nah, meningkatnya estrogen itu mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk daripada sel epitel, yang mana sel epitelnya mengalami kornifikasi. Kornifikasi itu artinya mengalami penandukan, sehingga kemudian dengan adanya kornifikasi Anda bisa lihat nih bentuknya dia menjadi berbentuk seperti kotak-kotak ya. Nah, dengan demikian maka leukosit tidak bisa menembus si epitel ini, dan di cairan vagina juga tidak bisa kita temukan leukosit. Jadi Anda perhatikan komposisi ya pada masing-masing siklus. Proestrus Anda bisa lihat di sini. Oh, ternyata selnya seperti ini. Nah, pada estrus, selnya sudah modifikasi, bahkan tidak bisa kita temukan, hanya 1-2 yang bisa kita temukan sel leukosit sama sekali ya. Kalau pada medestrus lebih lagi ya, tapi sudah mulai banyak yang leukosit tadi. Lalu kemudian pada diestrus itu kita lihat ya, itu yang banyak adalah sel-sel leukosit lagi. Nah, itu yang mungkin kita lihat ya, perbedaan antara tahap demi tahap ya pada siklus estrus. Kemudian kita tahu cairan vagina itu rendah ya, asal fungsinya membunuh kuman atau membunuh spermatozoa ya. Lalu kemudian kita tahu pada laki-laki ada 3 kelenjar, maka pada wanita ada 3.
ada dua, Bartholin dan Schem, yang fungsinya menghasilkan mukosa, ya, yang berfungsi untuk lubrikasi pada saat terjadinya koitus. Yaitu, ya. Kemudian ini fertilisasi, ya, fertilisasi di tuba fallopi, ya, kemudian ini fase pembelahan, dan ini sudah kita bahas pada waktu kita SPH. Kemudian di sini ada implantasi tempelnya si blastosis itu apa yang terjadi? Ternyata terjadi perubahan, ya, dalam rangka beradaptasi dengan uterus tersebut. Mana di sini kita lihat, ya, terjadinya pengerosion daripada dinding endometrium supaya si blastosis itu bisa nempel, ya. Nah, di sini nanti kita lihat pada waktu tahap ini itu sudah terbagi. Ya, ini adalah merupakan sel ICM atau sel utama, dan ini adalah sel outer cell mass atau yang kita kenal dengan OCM, ya. Nah, kita yang nanti akan menjadi yang namanya trophoblast, ya, surface layer of cells of the blastocyst, ya. Tinggal 2 menit lagi. Ini plasentasi. Nah, jadi bagaimana si blastocyst tadi bisa mengerosi masuk ke dalam endometrium, maka nanti trophoblast menjadi plasenta dan si ICM-nya akan menjadi embrio. Ya, jadi ini yang kita kenal namanya adalah di sini ada reaksi desidualisasi. Ada desidua capsularis, paritalis, dan desidua ada 3 desidua, ya. Paritalis, capsularis, dan desidua, lupa ibu satu lagi namanya. Nah, jadi ini jadi bagaimana si embrio itu bisa menyesuaikan dan beradaptasi untuk bisa masuk ke dalam si endometrium. Nah, ini akhirnya nanti dia akan tumbuh dan berkembang di situ, ya. Kemudian ini kurang lebih, ya. Kalau untuk yang hormon-hormon itu nggak usah, ya, karena nanti akan kita bahas tersendiri, ya. Nah, ini adalah pada akhir kehamilan, ya. Pada akhir kehamilan kita lihat ada keterlibatan hormon-hormon juga, ya, untuk membantu proses persalinan itu terjadi, ya. Nah, itu yang mungkin bisa Ibu sampaikan, ya. Untuk hari ini ada 40 ada 43, ada 2 orang yang nggak masuk, siapa ya? Halo, Auriga. Iya, Bu. Ayo dibuka dulu semuanya. Ibu lihat dulu. Ibu mau lihat dulu kameranya siapa yang tidak masuk. Ini ada cuma 43, berarti ada 2 orang. Siapa? Siapa yang nggak masuk, Auriga? Belum saya periksain, Bu, tapi udah saya screenshot. Sudah di screenshot masing-masingnya? Empat 43, ya. Nanti coba, ya, Auriga, berarti dilaporkan ke Ibu karena kan jumlahnya semua di sini kan 45, ya. Coba lihat dulu. Sebentar. Nah, Auriga, ada 2 orang yang tidak masuk. Ya, Auriga, ya. Tolong dilaporkan ke Ibu, ya, Auriga, ya, siapa 2 orang itu, ya. Tolong kameranya dibuka, Auriga. Tolong di screenshot semuanya. Ya. Oke, Ibu rasa nanti kalau perlu yang hasil screenshot tolong dikirimkan ke Ibu. Ya, satu-satu siapa yang tidak masuk 2 orang tersebut. Oke. Baik, waktunya sudah habis, ya, karena Ibu yakin Anda ada kuliah lagi dengan dosen yang lainnya, ya. Ibu cukupkan dulu untuk materinya sampai di sini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Nah,